Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman saya yang saya sayangi. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Yana Noviana Dulkoda, perwakilan dari kelas 8B. Saya di sini akan bercerita dongeng yang berasal dari Riau dengan judul Bawang Merah dan Bawang Putih. Mau dengar cerita saya? Duduk yang rapi ya. Pada suatu hari, Bawang Putih sangat bahagia karena ia memiliki keluarga baru. Ayahnya menikah lagi dengan ibu Bawang Merah. Namun setelah beberapa bulan, ayahnya jatuh sakit dan meninggal. Sejak saat itu, sifat ibu dan kakak tirinya menjadi jahat dan tidak adil kepadanya. Hingga pada suatu pagi, ketika Bawang Putih sedang mencuci di sungai, dengan tidak sengaja, salah satu selendang kesayangan milik Bawang Merah hanyut dan terbawa arus di sungai. Kakak, maafkan aku, salah satu selendangmu hanyut di sungai. Apa? Dasar ceroboh, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencarinya dan jangan berani pulang ke rumah sebelum kamu menemukannya. Mengerti? Akhirnya Bawang Putih pun kembali ke sungai dan menyusuri tiap tepi sungai berharap menemukan selendang milik sang kakak. Tetapi sudah sampai malam ia tak kunjung menemukannya. Hingga akhirnya ia melihat sebuah gubuk yang terdapat seorang nenek di luar. Bawang Putih pun menghampiri gubuk tersebut. Permisi, Nek. Iya, Nak. Siapa kamu? Ada perlu apa kamu ke sini? Saya Bawang Putih, Nek. Saya kemari ingin menanyakan, apakah Nenek ada melihat selendang milik kakak saya yang hanyut di sungai? Dan ternyata benar, selendang milik Bawang Merah ditemukan oleh sang nenek. Tetapi nenek hanya ingin mengembalikan selendang tersebut jika Bawang Putih mau menemaninya selama 1 minggu. Bawang Putih pun menerima syarat tersebut. Singkat cerita, 1 minggu pun berlalu dan selama menemani sang nenek, Bawang Putih sangat rajin. Ia selalu menyapu, mengepel, memasak, dan lain-lain. Lalu sang nenek mengembalikan selendang kepada Bawang Putih dan menyuruhnya untuk mengambil salah satu labu sebagai hadiah. Putih, ambillah salah satu labu dari 2 labu kuning ini sebagai hadiah untukmu. Bawang Putih pun terus menolak, tetapi sang nenek terus membujuk Bawang Putih hingga akhirnya Bawang Putih mengambil labu yang kecil dengan alasan tidak kuat mengambil labu yang besar. Setelah mengambil labu, Bawang Putih berterima kasih pada sang nenek dan ia berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan selendang kepada Bawang Merah dan menuju dapur berniat ingin memasak labu yang ia dapatkan. Tetapi setelah membelah labu tersebut, Bawang Putih sangat terkejut karena isi dari labu tersebut adalah emas dan permata yang sangat indah. Ibu tiri dan kakak tirinya yang melihat itu langsung merampas emas dan permata yang ia miliki. Lalu mereka memaksa Bawang Putih untuk menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Setelah mendengar cerita dari Bawang Putih, sang ibu menyuruh Bawang Merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih. Singkat cerita, Bawang Merah telah sampai di gubuk sang nenek dan tinggal di sana selama 1 minggu. Tetapi karena sifatnya yang pemalas, Bawang Merah hanya bermalas-malasan dan tidak membantu pekerjaan sang nenek. Hingga waktu pulang pun tiba. Bawang Merah disuruh memilih labu sebagai hadiah. Dan tanpa pikir panjang, Bawang Merah langsung mengambil labu yang sangat besar dan langsung berlari pulang ke rumah tanpa mengucapkan terima kasih. Ibu, lihat, aku membawa labu yang sangat besar. Pasti isinya lebih banyak dari milik Bawang Putih kemarin. Kita buka bersama-sama ya. Ular, tolong, ada ular, tolong aku.
Ternyata isi dari labu tersebut adalah ular, kalajengking, dan hewan-hewan berbisa lainnya. Hewan-hewan tersebut keluar dari labu dan menggigit bawang merah serta ibunya yang serakah hingga tewas. Dari cerita tadi, pesan yang dapat kita ambil adalah kita harus menjadi orang yang tidak serakah dan selalu berterima kasih kepada orang lain serta tidak memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.